Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya untuk kita bisa istiqamah dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 298. Halaman 298 secara umum berkaitan dengan al-mahabbatu fiddin wal bughdhu fi. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yatahabuna fid dini wa yatabaghaduna fi. Ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah mereka cinta dan benci karena agama, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah perintah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mujadilah Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kata Allah, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berloyalitas kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ayah mereka sendiri, saudara mereka sendiri, anak mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah yang Allah kokohkan iman dalam hati mereka. Artinya salah satu
tanda kekokohan iman seorang hamba kalau ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena orang itu beriman kepada Allah. Karena orang itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebaliknya, membenci karena Allah yaitu membenci yang mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Baik dari orang kafir, ahli bidah, ahli maksiat yang menyelisih Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini yang Rasul banyak tegaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasul mengatakan, awsaquran iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, berloyalitas, bermusuhan karena Allah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasul sekuat-kuat tali keimanan yang menunjukkan kekuatan kekokohan iman seseorang, di antaranya masalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan dunia, bukan karena fulus, ya. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, idza qalla mali fala khilla yusahibuni wa fi ziyadati kullu nasi khalani. Kata seorang penyair Arab, apabila sedikit hartaku, fulusku, sedikit pula yang menjadi sahabatku. Namun ketika bertambah harta tersebut, bertambah pula apa? Temanku. Ini teman fulus, ya. Kemudian kata penyair tersebut juga, wa kam min aduwin li ajlil mali sadaqani wa kam min sadiqin li faqdil mali adani. Berapa banyak musuh karena uang dia bersahabat denganku. Musuh dalam selimut, orang-orang munafikun atau yang semisal dengan mereka. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang dulunya bersahabat denganku meninggalkan diriku karena apa? Kekurangan harta. Dulunya baik karena apa? Masih punya kedudukan, masih punya fulus, ya. Namun ketika sudah berkurang harta tersebut, berkurang pula persahabatannya. Ini yang wajib untuk kita apa? Waspadai. Kemudian Rasul juga menegaskan dalam hadis yang lain, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, maka dia akan merasakan kelezatan al-iman. Yang pertama kata Rasul, an yakunallahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Kemudian ini yang kedua, intinya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang status sosialnya, jabatannya, kedudukannya, hartanya, namun melihat kepada imannya, akidahnya, tauhidnya, melihat kepada itibaknya kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini kata Rasul, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga kata Rasul, yaitu dia membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci kembali kepada api neraka. Intinya ini, kalau kita mau merasakan kelezatan keimanan iman dalam diri kita, jadikan cinta dan benci kita kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul menegaskan dalam hadis yang lain yang dikenal dengan hadis
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan di hari itu. Di antaranya apa? Rajulani tahaba fillah. 2 orang yang cinta mencintai karena Allah. Istama'a alai waftaraqa alai. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini sekali lagi yang Rasul tegaskan dalam hadis yang sangat masyhur ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang cinta mencintai karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Demikian pula Rasul mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah. Rasul juga mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa ata fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta dan benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Ini dalil-dalil tentang masalah cinta dan benci karena Allah. Maka jangan menoleh lagi kepada slogan-slogan intoleran dan seterusnya. Ini yang menghancurkan al-wala wal bara. Kalau kelompok liberal, mereka dengan slogan intolerannya ingin menghancurkan wala wal bara dalam Islam kepada orang-orang kafir khususnya. Ahlul bidah, kelompok harakah, menghancurkan wala wal bara kaum muslimin terhadap ahlul bidah. Ini kalau kita perhatikan demikian. Sekarang gencar kelompok liberal untuk menghancurkan akidah wala wal bara kaum muslimin terhadap al-kufar. Kelompok harakah, sebagaimana slogan tokoh kelompok Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dhiru ba'na ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi, lapang dada dalam perselisihan di antara kita, meskipun dalam masalah akidah atau usul akidah harus toleransi, kata mereka. Maka ini kata para ulama adalah kaidah yang menghancurkan wala wal bara ahli sunnah terhadap ahli al-bidah. Maka sekali lagi, cinta dan benci karena Allah merupakan syariat Allah. Biarkan mereka istilahnya menggonggong dengan istilah-istilah tadi. Namun seorang muslim yang sejati sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara tabiat saja, tabiat manusia saja, secara umum, kalau ada orang korupsi aja, semua pasti apa? Membenci. Jangan mengatakan saya nggak benci. Wah, kalau sedikit-sedikit benci dikatakan intoleran, semua mereka juga apa? Intoleran. Jangan apa dibenci koruptor itu. Jangan dibenci pembegal itu. Kalau ini dikatakan intoleran, rusak semua tatanan masyarakat. Kalau pelaku kejahatan seperti itu, secara tabiat manusia dibolehkan untuk apa? Membencinya. Apalagi yang lebih dari itu, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kebid'ah, maka apa? Lebih pantas untuk apa? Dibenci. Apalagi Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Ini wala wal bara yang sudah paten dalam al-Islam. Entah sekali lagi
terhadap orang-orang kufar ataupun kepada ahli bidah, kepada ahli al-ma'asi, tentunya juga ada perbedaan levelnya antara orang yang berbuat satu maksiat dengan yang 5, beda. Wala wal bara'nya. Demikian pula ahli bidah, ada yang 10 kebid'ahnya, ada yang 2, ada yang 3, berbeda. Ada yang bid'ah mukafirah, ada bid'ah ghair mukafirah, dan seterusnya. Jadi ini dasar pembahasan yang akan kita lalui di sini. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, cinta dan benci mereka karena agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan ada perinciannya. Kemudian kata beliau, wa yattakunal jidala fillah wal khusumati fi. Dan mereka sangat menjauh dari debat kusir tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sering kita lewati pembahasannya. Secara asal debat ada 2 macam kata para ulama. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Seperti yang disampaikan juga Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam syarah beliau Lum'atul I'tiqad yang alhamdulillah dulu pernah kita bahas. Ada debat yang tercela, debat yang terpuji. Debat yang tercela kalau tidak di atas al-ilmu. Kalau debatnya hanya untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Kalau kemadaratannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Namun juga sebaliknya ada debat yang terpuji. Makanya para ulama salaf ada sebagian mereka yang terjun mendebat ahli bidah, kelompok-kelompok sesat. Seperti yang masyhur debatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan kelompok Khawarij alias kelompok teroris di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan seizin dari Allah, dengan hidayah dari Allah, karunia dari Allah. Dalam riwayat 20.000 mereka kelompok teroris tobat, tidak jadi memberontak. Tinggal 4.000 yang tetap bersikeras memberontak, dihabisi oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Imam Ahmad pernah juga berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat di hadapan khalifah pada waktu itu, dan seterusnya. Meskipun secara asal tidak boleh berdebat dengan ahli al-bidah. Kalau sekarang kita katakan entah di dunia maya atau di dunia nyata, saya nggak pernah debat, maksudnya di dunia nyata, tapi di dunia maya luar biasa debat kusir dengan ahli al-bidah. Kalau sekarang Anda merasa wah masih kuat, barangkali sudah ada tersisip syubhat yang masuk, hati-hati. Bahasa Arab masih belum mumpuni, kajian akidah pun masih sering bolos, datang pun masih mungkin berapa persen yang dipahami, yang dihafalkan. Sekali lagi hati-hati. Para ulama Ahlussunnah melarang keras dari debat kusir dalam urusan agama, terutama dengan mereka-mereka yang punya asyubuhat, karena syubhat khatafah, kerancuan dalam beragama ini sangat luar biasa menarik. Bahkan ada dulu kisah sebagian istilahnya mantan santri lah, ketika duduk di majelisnya kelompok-kelompok teroris atau fannya teroris ikut, Akhirnya bahayanya apa? Bermajelis ataupun debat dengan mereka. Kalau tidak kuat ilmunya, tidak layak untuk berdebat tersebut. Makanya yang layak berdebat para ulama seperti tadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Ahmad rahimahullah, dan seterusnya. Namun sekali lagi, hukum asal haram debat dengan ahli bidah, kecuali tadi kalau ada syurut yang terpenuhi.
Bahkan Imam Ahmad di awal kitab Usul Sunnah mengatakan wa tarkul al khusumat wa al mira fidji, wajib meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Sampaikan al-haq, sudah, tinggalkan kalau mereka ngejak debat. Antum punya teman, sampaikan nasihat kalau jatuh ke dalam kesesatan. Namun kalau ngeyel debat dan sebagainya, sudah, tinggalkan, karena bahaya syubhat. Kalau kita tidak kuat, bisa terkena syubhat tersebut. Kemudian kata beliau, wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalat. Mereka harus sunnah, para ulama salaf menjauh dari ahli bid'ah dan kelompok-kelompok sesat. Ini termasuk bagian dari tadi al-wala wal bara. Al-wala wal bara dalam hati, tapi harus ada perwujudannya dalam perbuatan. Jangan saya benci al-bidah, tapi nongkrongnya dengan ahli al-bidah, tapi bersahabat dengan ahli al-bidah. Ini omong kosong, Ini bencinya benci tapi rindu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi tidak sejalan dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ini termasuk usul ahli sunnah, menjauh dari ahli al-bidah. Hampir tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab akidah salaf yang lepas dari pembahasan yang satu ini. Kajian kita hari Rabu, kitab Al-Ibana As-Sughra, berapa saat yang lalu melewati pembahasan masalah yang satu ini. Dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari dan seterusnya, pasti ada pembahasan di sini. Demikian pula dalam kitab tadi Usul Sunnah Imam Ahmad, di awal kitab beliau mengatakan usul sunnah indana atamasuk bima kana ali ashabar Rasulullah wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa tarkul khusumat wa ashabil ahwa. Beliau mengatakan usul sunnah, prinsip sunnah menurut kita adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah dalam berpegang teguh dengan manhaj mereka dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan segala bentuk bid'ah itu sesat, dan meninggalkan debat kusir serta menjauh dari ashabil ahwa, ashabil bid'ah. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Namun meskipun sangat terang benderang usul yang satu ini, masih banyak yang mengaku ahli sunnah, mereka tidak paham, bahkan menyimpang dalam masalah yang terang benderang tersebut. Makanya Syekh Walid bin Saifin Nasr, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah, di muqaddimah syarah usul sunnah Imam Ahmad mengatakan, berapa banyak orang yang mungkin lurus dalam pembahasan pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan yang lainnya, tapi melempem dalam masalah al-wala wal bara ataupun muamalah dengan ahli al-bidah. Banyak contohnya, fakta di lapangan dari yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, sowan ke ahli bidah, kemudian nulis di medsos perbedaan kita dengan mereka sama dengan perbedaan Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Na'udzubillah min dzalik. Ini kadzib, dusta. Bagaimana disamakan ahlussunnah dengan ahli al-bidah? Demikian pula ada yang mengikuti muktamar mereka. Ada pula yang mendatangkan ahli bidah untuk ceramah di markasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sangat jauh dari prinsip ahlussunnah wal jamaah. Padahal kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dhalalat wa yu'aduna ashabal ahwa wal jahalat. Mereka menjauh dari ashabal ahwa wal jahalat, memusuhi mereka. Ini semuanya demi kemaslahatan umat. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjutnya nanti. Kemudian wa yaktaduna bin Nabi sallallahu wa bi ashabihi.
Mereka para salafus saleh hanya mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau. Makanya mereka dikatakan ahlu sunnah, ashabul hadis, karena mereka dalam beragama hanya mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Mereka hanya mengamalkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidil mahdiyyin dalam segala urusan agama, terutama dalam masalah al-aqidah. Di antaranya masalah tadi al-wala wal bara. Di antaranya masalah bermuamalah dengan ahli bidah, mengikuti caranya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat membenci ahli bidah. Contohnya kelompok Khawarij. Apa kata Rasul? Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij itu anjing-anjing neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Rasul mengatakan, fa'aida malakitumu faqtuluhum. Di mana saja kalian berjumpa dengan kelompok Khawarij, kalau sekarang sekali lagi kelompok teroris, maka bagi kalian aparat keamanan pemerintah, perangi mereka. Ini sekali lagi kerasnya Rasul kepada kelompok-kelompok sesat tersebut. Ya. Demikian pula para sahabat Rasul SAW. Contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan bermajelis ilmu dengan ahli bidah, karena duduk bersama mereka, bermajelis dengan mereka menimbulkan penyakit dalam hati, yaitu penyakit asyubuhat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan duduk bermajlis dengan ahli ahwa, ahli bidah. Jangan kalian berdebat kusir dengan mereka, jangan mendengar dari mereka. Abu Kilabah, seorang ulama salaf, juga mengatakan demikian. La tujalisu ashabal ahwa. Jangan bermajlis ilmu dengan pengekor hawa nafsu. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku khawatir kalian akan dijerumuskan ke dalam kesesatan mereka. Au yulabbisuna alaikum ma ta'rifun. Atau kalian dibuat samar-samar tentang kebenaran yang kalian ketahui. Ini kita ahlu sunnah wal jamaah tidaklah beragama ini dalam segala hal kecuali mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh mengikuti Rasulullah SAW. Ini bukti-buktinya, ini dalil-dalilnya. Ya. Kita keras kepada al-bidah karena apa? Mengikuti Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya mengikuti perasaan, hawa nafsu, akal-akalan kita semata. Qala fulan wa allan, tidak. Ini yang sekali lagi dicontohkan oleh para ulama salaf. Wa yaktaduna bin Nabi sallallahu wa bi ashabihi. Mereka hanya mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau. Dan ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim muslimah mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat ar-Rasul. Ya, dalilnya sangat banyak sekali. Contohnya tadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ketika Rasul bercerita tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan yang selamat cuma satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashab, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Imam Ahmad tadi mengatakan prinsip akidah kami adalah mengikuti jejak para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan alladzina hum kan nujum, yang mana mereka ini seperti bintang-bintang, yaitu para sahabat. Bi ayyihim iktadau ihtadau, dengan siapapun mereka mengikuti para sahabat tersebut, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kama kana Rasulullah SAW yaquluhu fihim, seperti yang Rasul sabdakan. Cuma ya mungkin antum kasih tanda kata-kata kama kana Rasulullah SAW yaqulu fihim, hadisnya tidak sahih, seperti dalam footnote. Ya, ada penjelasan dalam footnote, disebutkan oleh Syekh Albani, hadis tentang para sahabat seperti bintang
Dengan siapa kalian mengikuti, maka kalian mendapatkan petunjuk atau mereka mendapatkan petunjuk. Hadisnya tidak sahih, bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Namun bukan berarti tidak ada dalil yang lain. Ini salah satu yang tidak sahih tentang apa? Mengikuti atau dalil yang tidak sahih. Ya, meskipun banyak dalil-dalil dari ayat, dari hadis yang mewajibkan kita untuk apa? Mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtaduna bisalafis salihin. Mereka ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, hanya mengikuti para salafus salihin, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'in. Ini isyarat dari Rasul untuk kita mengikuti jejak para salafu as-salih. Tidaklah dakwah salafiyah kecuali seruan untuk mengikuti jejak para salafus salih tersebut. Ya. Tidaklah kita beragama kecuali hanya mengikuti mereka, para salafu as-salihin, terutama dalam masalah al-aqidah. Dan ini diantara buktinya kita mempelajari akidah mereka yang tertuang dalam kitab Akidah Salaf wa Ashabi Al-Hadith oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Min a'immati din wa ulama'il muslimin, dari para imam-imam umat Islam, ulama-ulama kaum muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad dini al-matin wal haqqil mubin. Berpegang teguh dengan apa yang mereka pegang teguh dari agama yang kokoh dan kebenaran yang nyata, yang terang benderang. Ahlu sunnah wal jamaah ketika berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka tentunya mengikuti ijma' para salaf. Adapun person dari salaf tidak maksum. Ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan. Madzhab salaf tidaklah kecuali apa? Hak. Ya. Itu yang kita apa? Yakini, dan itu perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan manhaj mereka, yaitu dalam artian berpegang teguh dengan ijma' mereka. Dan ijma' mereka dalam masalah akidah tertuang dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, seperti dalam kitab yang kita baca ini, atau kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, akidahnya Imam Bukhari, akidah Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian rahimahumullah jami'ah. Itu adalah ijma' para salafus saleh tentang akidah. Itu kita berpegang teguh dengan ijma' mereka. Kemudian kata para ulama, di antara makna kita berpegang teguh dengan manhaj mereka, kalau misalnya mereka berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, ini di luar masalah akidah. Kalau masalah akidah mereka sepakat. Namun kalau ada perselisihan dalam masalah-masalah agama yang lain, maka tidak mungkin ahlu sunnah keluar dari salah satu ucapan mereka. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan engkau berbicara dalam masalah agama yang engkau tidak punya salafnya. Ngarang sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di antara makna kita berpegang teguh dengan manhaj as-salaf. Kemudian naskut idza sakatu, kita diam terhadap apa yang mereka apa? Tidak katakan. Jangan apa? Ngarang urusan agama ini. Seperti dalam masalah istiwa misalnya, as-salaf mentafsirkan arti istiwa yaitu apa? Ala wartafa,
Tapi salaf diam, tidak menanyakan bagaimana beristiwanya Allah. Maka kita diam. Demikian seterusnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah engkau di atas sunnah Rasul, sunnah para salafus saleh. Wasluk, atau kata beliau, wakul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Wa kufa amma kafu anhu, berhentilah ataupun cegahlah apa yang mereka cegah. Wakul bima qalu wa kufa amma kafu anhu, dan berhentilah kemana mereka berhenti. Wasluk sabila salafika saleh, dan telusurlah jejak para salafus saleh. Fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum, karena itu melapangkan dirimu sebagaimana itu melapangkan mereka. Baik. Kemudian kata beliau, wa yubghiduna ahlal bidah. Beliau menegaskan lagi, dan mereka membenci ahlul bidah. Mereka-mereka yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah usulul akidah, atau dalam masalah yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Mereka membenci ahlul bidah yang membuat alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu, yang mengada-ada dalam urusan agama yang bukan ajaran agama Islam, bukan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Kalau dalam kitab Al-Bid'ah oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi dikatakan al-mubtadi' yaitu yang alladzi ahdatsa bid'atan wa wala wa ada 'alaiha. Mubtadi' adalah yang membuat kebid'ahan dan berwala dan berbarok di atas kebid'ahannya. Maka al-sunnah ashabul hadis yubghidunahum, membenci mereka, menjauh dari mereka, tidak loyalitas dan mencintai mereka. Ditegaskan lagi oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wala yuhibbunahum, tidak mencintai mereka. Wala yashabunahum, tidak bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mau mendengarkan ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak bermajlis dengan mereka. Kurang apa lagi? Ya, ini luar biasa. Kalau zaman sekarang dikatakan apa? Intoleran dan seterusnya, radikal, terlalu keras. Ini yang ada dalam kitab-kitab ulama salaf. Ini semuanya demi kemaslahatan umat. Ya. Seperti virus corona, kalau dibiarkan, tidak ditahdir, diperingatkan umat darinya, berbahaya. Disuruh pakai masker, disuruh jaga jarak. Ahlul bidah lebih dahsyat. Ya. Kalau virus corona, banyak orang yang apa? Sadar tentang bahayanya. Cuma ahlul bidah banyak orang yang apa? Tertipu. Kemudian tidaklah para ulama mengatakan seperti ini kecuali karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza samitum ayatil la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah diturunkan di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama mereka. Ini perintah Allah. Fala taqudu ma'ahum. Para salafus saleh kita hanya mengikuti qala Allah wa qala ar-rasul. Naduru ma sunnah itu dar. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Rasul mengatakan, idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman, maka menjauh darinya. Jangan selfie dengan Dajjal, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, fa wallahi innar rajul ya'ti yahsibu annahu mu'minun. Ada seseorang demi Allah, kata Rasul, yang mendatangi Dajjal. Sudah diperingatkan Rasul, jangan mendekat dengan Dajjal, menjauh. Tapi orang itu nekat, pede mendekati Dajjal. Karena apa? Mengira dia kuat imannya. Fayati yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu lima yab'atsuna syubhat. Namun akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal karena apa? Syubhatnya Dajjal.
Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, fa inna fitnat alil bidah asyad min fitnatid dajjal. Fitnahnya alil bidah lebih dahsyat dari fitnahnya dajjal. Wa kalam alsaq minal jarab, dan ucapannya alil bidah lebih lengket daripada kusta. Naudzubillah min dzalik. Wa ahraq lil qulub minal lahab, bahkan lebih panas ucapannya alil bidah daripada bara api. Ini sekali lagi para ulama salaf luar biasa tahdiran mereka terhadap bermajlis dengan ahli bidah seperti yang kita sampaikan sebagainya tadi. Bahkan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-ahwa wal bidah, ribuan mungkin ucapan salaf yang mentahdir dari bermajlis dari ahli al-bidah. Ya. Bahkan lebih dari itu, kata beliau, wala yujalisunahu wala yujadilunahu fid din, tidak berdebat dengan mereka dalam urusan agama, wala yunadhirunahum wa yarawna sawna adhanim an sama'i abatilihim, menutup menjaga telinga dari mendengar kebatilan mereka, allati idza marrat bil adhan wa qarat fil qulub darrat, kalau sudah lewat telinga itu enggak keluar kanan ke kiri, enggak masuk kanan keluar kiri, akan apa? Menetap dalam hati, karena setan yang membantu. Wa darrat, dan itu akan memadaratkan. Wa jarrat ilaiha minal wasawis wal khatarat al fasida majarat, maka akan apa? Mengantarkan kepada bisikan-bisikan syubhat. Ya. Makanya yang belajar kepada ahli bidah, kalau ada yang dari mereka melontarkan syubhat, tidak aneh. Itu hasil daripada belajar dengan ahli al-bidah. Ya. Pasti ada apa? Pengaruhnya. Salafus saleh sudah mentahdir. Ya, sekali lagi, ini semua disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama karena melaksanakan perintah Allah tadi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang juga dalam ayat ini. Wa fi anzalallahu azza wa jalla qaulahu, makanya Allah turunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang itu mengotak-atik ayat-ayat kami dengan akalnya, maka apa? Fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Suruh menjauh, bukan malah menimba ilmu dari mereka. Kalau dia mengatakan, iya, tidak apa-apa sekali-kali duduk dengan mereka biar apa? Tambah wawasan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak salah Fudail bin Iyad rahimahullah atau yang ulama yang lain dari ulama salaf ditanya, ada seseorang dia mengatakan ujalis ala sunnah wa alal bidah. Aku duduk dengan al-sunnah, namun juga aku duduk dengan al-bidah. Maka ulama salaf mengatakan ar-rajul yusawi bil haqqi wal batil. Orang ini ingin untuk menyamakan antara hak dengan yang batil. Ya. Dan tidak ada dari ulama salaf yang mengatakan ambil baiknya tinggalkan jeleknya, tidak ada. Seperti dalam situ. La tujalisuhum. Sudah, jangan dulu dengan apa? Mereka. Wah, kita sudah tahunan duduk di majelis ahli sunnah. Bosan, ngicipi apa? Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah apa? Karena syubhat ikut arus mereka, naudzubillah min dzalik. Bahkan dulu ada kisah yang masyhur, seorang yang bernama Abu Dzar Al-Harawi dari ahli sunnah awalnya. Ya. Kemudian melihat sang guru Imam Daruqutni memuji Abu Bakar Al-Baqilani dari ahli kalam. Ya. Dengan pujian yang sangat luar biasa. Bahkan dicium keningnya oleh sang guru. Sang murid ketika melihat, wah ini luar biasa. Berarti lebih dari apa? Sang guru. Maka akhirnya dia pun apa? Mengikuti kajian majelisnya sampai dia menjadi penyebar ilmu kalam. Karena apa tadi? Kata gurunya salah mencontohkan muamalah dengan al-bidah, sang murid pun akhirnya apa? Terkena. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ulama salaf sangat keras untuk apa? Tadi menjaga umat jangan sampai ikut arus mereka. Ini demi kemaslahatan umat.
Namun balasannya dicaci maki ulama salaf dan yang mengikuti mereka pada itu demi kemaslahatan mereka. Waktu adzan ya? Kurang berapa? Sudah? Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Cuma antara pembahasan dengan pertanyaan ya lumayan perbedaannya. Afwan Ustadz bertanya, kiat-kiat apa saja untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ya, pembahasannya tadi lumayan sampai berkeringat. Ini masalah sakinah mawaddah warahmah. Maka ini juga masih ada kaitan dengan kajian juga. Kalau mau keluarga sakinah mawaddah warahmah, jauhi ahli bidah. Iya. Suaminya sunni, salafi, isinya ikut ahli bidah, kacau. Atau sebaliknya. Maka apa? Harus ittiba kepada Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Maka akan meraih sakinah mawaddah warahmah. Ini ya. Harus menjauh dari ahli al-bidah. Kemudian lebih dari itu, keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud kalau rumah tangga tersebut dibangun di atas at-tauhid. Karena tidak akan mungkin ada persatuan tanpa apa? At-tauhid. Bukan hanya untuk sekup ya umat, bahkan dalam sekup yang lebih kecil karena masyarakat dari keluarga. Kalau keluarga kacau balau, ya sekali lagi ini bisa berpengaruh kepada masyarakat. Maka sekali lagi bangun di atas at-tauhid. Sebagaimana kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman bertauhid, kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan tergapai dengan al-iman, at-tauhid dan juga al-amalus saleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat berikutnya kata para ulama juga yaitu dengan adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban. Apa kewajiban istri? Ya, kewajiban suami. Kedudukan suami dan istri. Suami tahu kedudukannya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada yang enggak benar di rumah tangganya, dia yang harus bertanggung jawab. Dia yang harus memberikan pencerahan. Ya. Seorang istri harus tahu kedudukannya. Jangan kerjaannya cuma selfie, apalagi naudzubillah min dzalik tiktokan, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan merasa dirinya lebih daripada suaminya karena mungkin kekayaannya, mungkin karena darah hijau, darah biru, naudzubillah min dzalik. Dia harus merasa dia di bawah apa? Sang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, tahu kedudukan masing-masing, tahu hak dan kewajiban, ya. Demikian pula kata para ulama kalau mau meraih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, harus banyak-banyak bergantung kepada Allah fisarra'i wadh-dharra, dalam kesulitan maupun dalam keluasan. Ya, dalam masa sulit banyak bersabar, banyak memohon pertolongan kepada Allah. Ketika diberikan kenikmatan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ditekankan oleh Rasul, sabar untuk laki-laki. Berilah wasiat yang baik kepada perempuan. Karena perempuan itu khuliqna min dhil'. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok yang paling atas. Kalau engkau tinggalkan, kata Rasul, dia tetap akan bengkok. Namun kalau engkau terlalu kasar, akan apa? Retak tulang tersebut. Artinya apa? Perlu kesabaran, perlu banyak-banyak ditelateni lah istilahnya. Namun bagi perempuan lebih banyak bersyukur. Kata Rasul,
uritun nar fa idza aktsaru ahli an-nisa. Aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuninya adalah apa? Wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Kata para sahabat, ayakfurna billah, apakah karena kafir kepada Allah? Kata Rasul, yakfurnal ashir. Mereka apa? Tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra sumarat minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Rasul, kalau engkau wahai suami berbuat baik kepada seorang perempuan sepanjang hidupmu, tiap hari dikasih uang 1 juta, 1 bulan 30 misalnya, bahkan mungkin lebih dari itu, kok ditertawai, diremehkan 1 juta ya. Ya, kalau seandainya ya setiap hari dikasih uang ya luar biasa, tiap bulan ganti HP misalnya, ya. Tapi kalau sekali saja sang istri melihatmu berbuat tidak baik, dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya harus saling melengkapi. Suami dan istri harus betul-betul banyak bersabar dan bersyukur. Itu diantara kiat-kiat meraih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang belum nikah segera Allah berikan rezeki istri yang salehah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, atau ada lagi? Wallahu alam, aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.